Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang baik, terutama di akhir pekan panjang kemarin ya. Yang pastinya menyenangkan dan saya harap dipraktekkan ya tips liburan aman COVID-19-nya. Dan semoga di hari Senin ini akan menjadi hari yang penuh semangat, tetap produktif dan tentunya tetap terlindungi dari resiko COVID-19. Sebelum saya perkenalkan kepada seorang profesor yang kaya pengetahuan tentang pengendalian wabah, saya ingin sampaikan beberapa berita baik dulu nih dari pemerintah tentang progres pengendalian COVID-19. Masih ingat ya, kuncinya ada 3T dan 3M. Dalam hal 3T, kembali kabar baik dari aspek treatment atau perawatan kasus terkonfirmasi positif. Angka kesembuhan per 1 November 2020 kembali meningkat. Recovery rate atau persentase tingkat sembuh dari seluruh total kasus mencapai 82,84%. Nah, angka sembuh dan selesai dari isolasi COVID-19 meningkat dibandingkan 1 minggu ini sebelumnya, yakni 80,51%. Sementara testing dan tracing atau pemeriksaan dan penelusuran kasus per 1 November 2020 sudah menghasilkan lebih dari 4,5 juta spesimen diperiksa dan banyak diantaranya negatif. Nah, strategi kedua 3M. Strategi memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman yang minimal 1 meter, kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar yakni menggunakan sabun dan air mengalir tetap merupakan cara pencegahan yang terbaik. Namun, menurut survei terkini hasil kerjasama antara UNICEF dan juga Nielsen dari 2.000 responden di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya juga Makassar, baru 32% responden yang mempraktekkan semuanya bersamaan. Sebagian besar responden baru mempraktekkan salah satu atau hanya 2 saja dari 3 langkah 3M. Sebagian kecil mencuci tangan adalah langkah pencegahan yang sering dilakukan disusul dengan memakai masker. Sedangkan, menjaga jaraknya ini nih menjadi langkah 3M yang masih paling jarang dilakukan. Padahal ingat ya Bapak Ibu, 3M itu sepaket. Mari kita dengarkan bersama apa sih kata Prof. Wiku dan Bu Tejo nih, seperti yang berikut ini. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh iya. Bu, maskernya tolong dirapikan. Udah benar. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi Ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh iya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga, ini kan bapaknya yang Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka semakin menguatkan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia berusaha keras mengembangkan, menyediakan, dan menyiapkan vaksin yang aman dan efektif untuk masyarakat Indonesia. Tentunya, vaksin yang disetujui WHO, Badan POM, dan MUI. Kita doakan bersama berbagai cara yang dipakai pemerintah, baik mengembangkan sendiri, kerjasama secara bilateral, dan kerjasama multilateral dengan berbagai pihak akan lancar dan sukses untuk kepentingan kita bersama tentunya. Bapak Ibu, vaksin bertujuan mengakhiri penyebaran COVID-19 dan artinya menyelesaikan pandemi. Sudah puluhan tahun loh Indonesia itu mengenal vaksin, bahkan menjadi produser dari vaksin. Nah, tidak sedikit nih peneliti kita yang ahli menemukan vaksin. Nah, salah satunya yang akan kita sapa dan ajak berdialog sekarang ini, yakni beliau adalah seorang guru besar virologi dan molekuler biologi Universitas Udayana I Gusti Ngurah KD Mahardika. Selamat sore Prof. Mahardika.
Dok, salam sehat. Salam sehat, Om Swastiastu. Bagaimana Swastiastu. kabarnya, Prof? Kabar baik. Masih di lab ini, riset COVID dan ASF jadi satu. Terlihat sekali ya pemandangan di belakangnya di laboratorium ini ya. Tempat yang tidak sehari-hari indah ya, bernaung. yang tidak indah. Prof sendiri kan pernah nih ya mengembangkan vaksin, betul ya? Iya. Boleh nggak sih diceritakan bagaimana sih cara menemukan vaksin itu sendiri, dan prosesnya tentu sangat panjang ya. Apa saja yang harus ditempuh? Ya, zaman dulu, kalau zaman dulu pertama tentu udah harus dapat agennya dulu, yang murni gitu ya. Selama itu syarat utama, setelah itu diperbanyak dan kemudian baru kemudian disiapkan sebagai vaksin. Itu menempuh waktu yang sering lama. Zaman now masih juga orang bisa menemukan dulu agen yang pertama, termasuk vaksin Sinovac yang akan masuk Indonesia itu dengan agen COVID-19 murni. Tapi yang kemudian teknologi yang lain memungkinkan kita melakukannya dengan sangat cepat, yaitu bisa dengan tahu gennya, kemudian tidak perlu virus lagi, tidak perlu agen penyakit, dan kemudian dibuat sintetik. Jadi bisa sangat cepat. Jadi zaman dulu perlu waktu lama untuk menemukan bibitnya saja. Zaman now bibit itu bisa ditemukan dalam 1 sampai 2 bulan saja. Jadi itu tahap pertamanya, Dr. Raisa. Luar biasa. Ternyata memang kemajuan zaman juga termasuk kemajuan dalam menemukan vaksin itu sendiri ya. Tentunya vaksin itu kan bisa jadi mencegah terjadinya wabah. Penyakit apa saja, Prof? Terutama yang menular dari zoonosis ya, yang bisa dicegah dengan vaksin. Ya, contoh yang paling klasik tentu rabies, ya. Rabies untuk hewan dan untuk manusia. Kalau pada hewan itu diberikan sebelum dia kena rabies, kalau pada manusia yang disebut dengan pre-exposure, kalau orang berkecimpung terus dengan berisiko kena rabies, kemudian post-exposure kalau digigit anjing atau hewan yang tersangka rabies. Contoh yang kedua tentu influenza, itu flu. Jadi kalau flu burung itu H5N1 itu yang divaksin cukup hewannya saja, sehingga tidak menular kepada manusia. Sedangkan influenza yang lain, ada influenza untuk manusia dan ada influenza pada unggas atau pada hewan. Jadi dua contoh ini adalah contoh klasik di mana vaksin merupakan cara terbaik untuk penanggulangan mengatasi wabah penyakit zoonosis baik pada manusia dan juga pada hewan. Demikian juga pada hewan divaksinasi dengan tujuan utama tidak menulari pada manusia. Jadi kita dokter hewan itu mencegah mencegah penyakit pada manusia dengan memvaksinasi pada hewan, sehingga manusia tidak perlu divaksinasi gitu. Mohon terima kasih untuk dokter hewan, Dr. Raisa. Banyak tentunya dari kita semua yang sudah berpartisipasi nih dalam selama ini perjuangannya menemukan vaksin. Prof, boleh diceritakan sedikit nggak sih? Tadi kan saya sudah nanya nih, ternyata perubahannya dulu susah banget bikin vaksin, sekarang cepat, lebih cepat gitu ya. Nah, prosesnya sendiri ini bagaimana, Prof? Jadi tentu kan dari pertama temukan bibit sampai nanti jadinya vaksin, boleh diceritakan nggak sih tahapan-tahapannya? Mungkin banyak yang belum paham, betul nih? Ya, tergantung ragam vaksin ya. Kalau boleh ditampilkan gambar yang saya kirimkan, ada banyak ragam vaksin. Pertama adalah berbasis virus murni, itu biasanya dimatikan atau dibunuh virusnya sehingga tidak berbahaya bagi orang. Yang kedua adalah berbasis gen atau bisa DNA atau mRNA. Yang kemudian ada berbasis vektor adenovirus, jadi yang disuntik dalam bentuk adenovirus, tapi dalam tubuh kita dia tidak membentuk virus, tetapi hanya membentuk vaksin. Tubuh kita sendiri kemudian bisa membuat vaksin, sehingga ini pemberiannya bisa lebih mudah, bahkan bisa lewat spraying hidung atau lewat oral, itu bisa divaksin. Kemudian yang lain adalah proses vaksin subunit atau protein berbasis protein. Ada kelebihan dan kekurangan tentu saja dalam vaksin seperti ini. Untuk vaksin inaktif seperti vaksin Sinovac yang sedang diuji cobakan di Indonesia, itu memang vaksin yang paling lazim dipakai pada manusia, sehingga regulasi untuk approval-nya atau penerimaannya akan jauh lebih ringkas. Sementara yang lain
vaksin DNA dan vaksin adenovirus itu belum ada memang contoh vaksin yang sudah beredar pada masyarakat. Ini akan mungkin aspek regulasinya akan lama. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan tentu sekarang bagaimana pengembangan vaksin tergantung ragam yang dipilih, dan kemudian waktu. Kalau waktunya adalah penyakit biasa, barangkali kita bisa berleha-leha, tentu bisa sedikit tidak begitu mengejar waktu. Sementara untuk pandemi adalah yang disebut dengan pandemi, vaksin pandemi adalah jaminan akses vaksin yang murah, yang baik, dan yang equitable, yang sama rata untuk seluruh penduduk dunia. Ini contohnya. Jadi tergantung lagi fasenya. Jadi apakah vaksinnya, penyakitnya sudah lazim kita hadapi, atau penyakitnya pandemi seperti sekarang ini, sehingga untuk pandemi memang dimungkinkan untuk diakselerasi atau dipercepat sehingga approval-nya lebih cepat. Sedangkan untuk vaksinnya aman untuk atau tidak aman itu sebenarnya adalah prosesnya sangat panjang, termasuk untuk vaksin pandemi ini. Untuk aspek kualitas, aspek daya guna, dan aspek keamanan tidak ada kompromi sama sekali. Semuanya sesuai dengan kompromi, hanya proses regulasinya yang dipercepat. Saya kira itu dulu, Dr. Reza. Berarti kan vaksin juga punya syarat-syarat agar dia bisa dianggap aman, gitu ya, sampai dia bisa diberikan kepada manusia nantinya, gitu ya. Apa saja, boleh nggak di-share sedikit, Prof? Apa saja persyaratannya? Yang pasti berkaitan efek samping dong ya. Persyaratan pertama tentu adalah berdaya guna dulu, artinya orang divaksin menjadi kebal, itu daya guna. Kemudian yang kedua harus aman. Dan ini untuk aspek keamanan itu diuji dari masa preklinis pada hewan, klinis fase 1 dengan melibatkan puluhan relawan, fase 2 ratusan relawan, dan fase 3 ribuan relawan. Itu semuanya aspek keamanan dan aspek daya guna itu menjadi perhatian serius, dan itu tidak bisa dikompromikan. Lebih-lebih pada fase 3 itu ketika melibatkan ribuan orang, puluhan ribu orang, kemudian setelah divaksin orang itu akan kembali ke masyarakat, kemungkinan terpapar oleh penyakit di lapangan, dan harus tidak ada respon yang berbahaya. Nah, di samping aspek seperti tadi, keamanan juga nanti aspek yang lain dilihat adalah kemurnian dari vaksin, kemudian tidak ada cemaran bakteri atau cemaran jamur atau yang lain yang tidak diharapkan, dan yang lain konten bahwa isinya memadai, isinya cukup dan baku standar untuk vaksin yang diharapkan. Untuk hal lain, untuk menjamin proses keamanan ini akan selalu dilakukan oleh audit, ya, audit akan dilakukan baik produksi sendiri maupun produksi dari luar negeri. Maka di sana BPOM, misalnya di Indonesia oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu mengatur sebelum diproduksi, setelah masa produksi, kemudian setelah produksi, kemudian diedarkan ke masyarakat keluhannya, apakah menambah keluhan-keluhan pada masyarakat itu, semuanya ini untuk menjamin vaksin itu aman dan berdaya guna bagi masyarakat. Untuk Indonesia tentu tambahan adalah kehalalan. Di sini untuk pasti akan yang digunakan pada manusia, aspek kehalalan juga akan menjadi pertimbangan penting. Jadi untuk yang disebut aman itu prosesnya sangat panjang, Dok. Jadi dan kalau kita menerima sampai ke dokter kemudian divaksin, tidak selesai, tidak cukup itu saja. Jadi prosesnya sudah sangat lama, dan kemudian nanti setelah beredar pun di masyarakat selama bertahun-tahun akan dimonitor terus-menerus, diaudit terus-menerus, sehingga vaksin ini benar-benar aman bagi masyarakat. Saya kira itu informasinya, Dok. Baik, Prof, tadi saya tertarik nih bahwa memang ini kan banyak yang berperan nih ya dalam memastikan suatu vaksin ini sendiri. Mungkin nggak sih kalau Indonesia tuh mengembangkan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain, bahkan dari pihak luar negeri? Sangat mungkin, Dok. Jadi sangat mungkin, ahli expert ada, cuma masalah kita adalah kita telah memulai untuk COVID-19 misalnya,
Yang kedua adalah sumber daya manusia dan infrastrukturnya itu tersebar di berbagai institusi, tidak ada di bawah satu institusi. Jadi sangat mungkin dan itu hanya diperlukan political will dari negara atau pemerintah atau kementerian untuk benar-benar mengembangkannya sendiri. Sangat mungkin. Jadi saya sangat saya juga di sini ikut berkecimpung di dalam tim percepatan pengembangan vaksin merah putih, di mana saya diminta untuk mengembangkan satu ragam vaksin COVID-19 yang sedang dalam tahap pengembangan saat ini. Jadi sangat mungkin, dan kerjasama bukan hal yang tabu tentu saja, dan kerjasama itu diperlukan untuk benar-benar kita mendapatkan high quality data, jadi data-data yang berkualitas, dan kita bukan the frog on the box, satu kata dalam tempurung, kita open dengan data kita, dan kita menerima input-input dan masukan dari orang lain. Jadi benar-benar kerjasama yang equal, jadi ekuivalen begitu, sehingga kita bisa berkontribusi bagi orang lain di belahan dunia lain, dan juga kita menerima input dari negara lain. Jadi kita mampu tanpa kerjasama, kita mampu, tapi sebaiknya dengan kerjasama, karena untuk bisa memaju kita hanya boleh, karena kita hanya akan bisa maju besar dengan kerjasama antar negara dan antar ilmuwan dunia. Saya kira itu, Dok. Boleh saya tanya satu pertanyaan terakhir nih, Prof. Jadi Ya, kalau tadi ya. banyak yang terlibat, masyarakat pengen tahu nih, sebenarnya siapa aja sih aktor-aktor yang ada di belakang layar nih, yang berperan dalam menghasilkan ditemukannya sebuah vaksin gitu. Kira-kira siapa sih yang sebenarnya berjasa selama ini? Ya, semua stakeholder saya kira, jadi Ya. dari penemunya, kemudian kepala labnya, kemudian pemerintah, izin, kemudian sumber dana, kemudian BPOM, dokter-dokter yang menyuntikan pada waktu trial, dan mereka-mereka yang ikut di clinical trial fase 1 dengan volunteer, dengan sukarelawan, itu semuanya berjasa, karena sekali lagi secanggih apapun vaksin, kalau tidak ada relawan untuk fase 1, fase 2, dan fase 3, vaksin itu tidak akan pernah diuji dan tidak pernah tahu apakah lulus atau tidak lulus. Jadi kalau itu di pertanyaannya, tidak ada pahlawan, semuanya pahlawan, bahkan relawan pun itu adalah pahlawan yang sangat penting dalam dalam pengembangan vaksin. Dan lebih-lebih nanti kalau sudah digunakan, itu mari bersama-sama kita menjadi pahlawan dengan menyediakan diri kita divaksinasi yang sudah dijamin oleh pemerintah dan dijamin oleh dunia, dijamin oleh sistem yang ada bahwa sangat aman dan sangat berdaya guna. Jadi semuanya berperan, nanti dok juga kalau menyuntik kemudian itu juga berperan. Kalau dokter kemudian menyampaikan kepada publik, ayo vaksinasi, ayo bersedia jadi relawan, itu juga berperan, sangat berperan. Semuanya berperan saya kira, Bu Dokter. Terima kasih banyak. Saya setuju sekali tadi dengan kalimat Prof yang terakhir, bahwa memang ternyata semua yang terlibat itu semua adalah pahlawan, termasuk masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya menjadi pahlawan untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya gitu ya, demi menyelamatkan bangsa segera keluar dari pandemi dengan melakukan vaksinasi. Terima kasih banyak Prof Mahardika atas pencerahannya. Matur suksma. Terima kasih. Salam sehat Terima kasih, dan salam sehat, salam sehat. tetap semangat Prof. Salam sehat, ya. Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita sudah tadi mengetahui bersama ya progres dari 3T dan 3M, serta bagaimana prosesnya dari pengembangan vaksin itu sendiri. Kita yakin bahwa pemerintah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan COVID-19, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga nanti akan memberikan yang terbaik untuk membantu menghentikan pandemi ini dengan langkah 3M tentunya yang sangat mudah dan harus dipraktekkan sekaligus satu paket, nggak bisa 3M dipisah-pisah. Baik, kita pasti bisa, bersama kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Ayo bersatulah Indonesiaku, bersatu berantas virus corona. Semangat sehat kuat aktivitasnya, bangun kokoh ekonomi Indonesia. Ayo bersatulah Indonesiaku, selalu terapkan protokol kesehatan. Indonesia sehat, bekerja dan tumbuh, pulihkan ekonomi.
menjadi pahlawan untuk Indonesia. Kita optimalkan protokol kesehatan dan bangkitkan ekonomi nasional.